Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kembali lagi kita menguji kabel live streaming dan live recording dari mixer ke HP. Dan saya akan membocorkan beberapa hal fundamental yang harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman merekam mixer ke HP. Sebetulnya teman-teman, dengan cara merekam mixer langsung ke HP, teman-teman bisa mendapatkan kualitas suara yang jauh lebih jernih ketimbang teman-teman menggunakan sound card. Karena saat ini beberapa smartphone itu sudah dibekali dengan perangkat perekaman 24 bit. Yang mana kalau teman-teman beli sound card 24 bit itu harganya mahal banget. Jadi worth it banget kita merekam dengan HP. Tetapi ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui dan ini berakibat fatal kalau teman-teman tidak mengetahuinya. Oke, langsung aja. Ini di sini saya sudah siapin beberapa kabel yang teman-teman pesan kemarin. Sudah ready untuk dikirim. Nah, seperti biasa ini akan saya tes noise profile-nya seperti apa, layak dikirim atau enggak. Nanti teman-teman bisa simak keseluruhan noise profile dari kabel-kabel yang sudah jadi ini dengan menggunakan HP Android. Aplikasi yang biasa saya gunakan adalah Field Recorder ya. Aplikasinya namanya Field Recorder ya. Field Recorder seperti ini logonya. Nanti teman-teman perhatiin di sini apakah ada noise atau enggak. Ini harusnya bersih dari noise, tidak ada yang nyala ya, LED indikatornya. Kemudian perlu teman-teman ketahui lagi, ini kemarin banyak sekali yang nanya, Mas, ini kan disambung ke HP. Ya betul, ini disambung ke HP. Kemudian ini disambung ke mixer. Masalahnya ini kenapa cuma satu, Mas? Jadi teman-teman harus tahu jack yang ada di HP itu seperti apa konfigurasinya. Yuk kita lihat gambarnya. Jadi di HP itu ada dua jenis jack yang menjadi standar yang ada di pasaran saat ini. Kemudian input dari mixer itu masuk ke jalur mikrofon. Ya, output dari mixer itu masuk ke jalur mikrofon, yang mana ini hanya ada satu channel saja. Jadi kalau teman-teman punya dua RCA sekalipun ya, dua RCA masuk ke dalam satu sini, nanti suaranya malah nggak bagus ya teman-teman. Jadi suara stereo kita gabungkan menjadi satu terus masuk ke sini, nanti suaranya akan menjadi sedikit mendem karena efek phasing. Nah, ada efek phasing di sana. Jadi saya sarankan pakai satu RCA aja. Jadi ini nanti lari ke RCA disambung ke mixer. Kemudian untuk HP ini ada dua jenis standar, yaitu CTIA atau AHJ, American Headphone Jack Standar, dan ada OMTP. Yang mana saat ini HP-HP terbaru dari Samsung, iPhone, Android yang baru saat ini menggunakan CTIA, yang mana mikrofonnya ada di jalur body. Sedangkan yang dulu mikrofonnya ada di jalur ini dan groundnya ada di jalur body. Ini memang berkebalikan banget antara CTIA dan OMTP. Dan teman-teman kalau gunakan jack OMTP, headphone atau headset OMTP, dicolokin ke HP yang CTIA, itu biasanya nggak keluar suara atau suaranya sangat pelan atau mikrofonnya nggak berfungsi. Dan kebalikannya juga, CTIA dicolokin ke HP yang OMTP. Nah, untuk rangkaian yang saya buat ini adalah CTIA, yang mana jalur mikrofonnya ada di body. Jadi gitu-gitu ya teman-teman. Ini adalah sinyalnya ada di sini. Sinyal audio dari mixer masuk ke jalur body. Makanya teman-teman jangan heran kenapa ketika jack ini disentuh timbul noise ya. Ketika jack ini disentuh timbul noise karena sinyal inputnya ada di jalur body. Sehingga nanti pada saat recording atau live streaming gunakan tripod, kemudian jangan disentuh jack ini.
Ini saya sudah sengaja carikan jack yang dicat seperti ini ya, agar meminimalisir ketika disentuh ya, meminimalisir noise ketika disentuh. Tetapi masih aja ada sedikit ya, karena sensitivitas dari handphone ini cukup tinggi ya. Walaupun udah dicat, dia masih tetap ada noise. Jadi rekomendasi saya atau saran saya teman-teman, gunakan tripod, ini nggak kepegang, aman tuh, bersih banget ya, tidak ada noise sama sekali. Kemudian sisi satunya ini disambung kemana mas? Nah, sisi RCA ini teman-teman sambung ke mixer. Jadi di mixer itu biasanya ada track out atau recording out, rec out atau tape out ya. Modelnya RCA seperti ini, teman-teman tinggal sambungin aja ke output ya, bukan input tapi yang output. Track output atau rec output ya, recording output atau tape output. Ini disambung salah satu, mana suka. Biasanya saya sambung di L. Untuk sistem mono saya sambung di L. Jadi recording menggunakan HP itu mono, dan teman-teman tidak perlu menggabungkan dua channel stereo ke dalam satu input ini, karena nanti malah jadi mendem suaranya. Jadi gunakan salah satu aja. Ini keuntungannya, teman-teman bisa gunakan L untuk HP 1, R untuk HP kedua. HP 1 untuk live Zoom, HP kedua untuk live streaming di YouTube gitu bisa. Jadi pakai dua HP. Sehingga cocoknya satu jack. Nah, kalau teman-teman nggak ada RCA seperti ini, teman-teman bisa gunakan jalur control room out atau FX send. Tapi kan itu jacknya Akai, teman-teman bisa beli konverter seperti ini. Nah, nanti bisa disambung. Atau teman-teman request, mas saya maunya jacknya ini bukan RCA tapi Akai. Teman-teman request dulu ya. Untuk yang saya buat ini semuanya menggunakan RCA. Karena rata-rata mixer sudah dibekali dengan RCA. Tapi mixer saya mini mas. Nah, untuk teman-teman yang punya mixer mini dan nggak ada jack RCA-nya, seperti contoh yang akan saya gunakan di sini, mixer mini tidak ada jack RCA-nya, saya akan gunakan konverter seperti ini, nggak ada masalah, tidak ada noise tambahan kok. Nah, kita sambung konverter seperti ini, kita colokin ke output dari mini mixernya. Sekarang kita akan lihat noise profile dari mixernya. Sebelumnya ini saya lepas dulu ya. Ini kita nggak pasang. Kita coba amati noise dari kabel ini seperti apa. Oke, tidak ada noise ya, minimalis banget. Dan kalau disentuh ujungnya aktif ya. Oke, kita stop dan teman-teman bisa dengerin noise-nya. Kita playback dan kita dengerin noise profile-nya. Itu tadi suara ketika jacknya saya sentuh. Jadi jacknya aktif dan noise-nya sangat minimalis banget ya. Sangat minimalis. Dan teman-teman perlu ketahui, ini penting banget. Ketika teman-teman recording, jangan sekali-kali teman-teman ngecas HP-nya. Ya, jangan sekali-kali ngecas HP sambil recording atau live streaming kalau teman-teman tidak mau ada noise. Jadi ketika kita recording dan sambil dicas, teman-teman akan mengalami looping current. Jadi ada arus listrik yang looping antara HP, charger, dan mixer teman-teman. Muter gitu ya. Nah, looping current itu akan membawa noise masuk ke dalam
perekaman yang ada di HP Android teman-teman. Sehingga nanti ada suara seperti mesin jet. Atau suara ngik, ngik, ngik gitu. Pokoknya ada suara aneh-aneh lah. Yang harusnya itu hening, tidak ada suara apapun, jadi ada noise. Jadi, hindari mengecas HP sambil live streaming atau live recording. Kalau teman-teman menghendaki perekaman atau live streaming yang bersih. Kecuali teman-teman sudah mengisolasi sistem kelistrikannya dengan menggunakan trafo isolasi. Jadi antara mixer dengan HP itu disekat dengan trafo isolasi. Jadi mixer langsung colokin ke listrik, HP teman-teman pakai trafo isolasi dulu, baru charger, baru masuk ke HP. Itu akan meminimalisir noise. Jadi untuk perekaman dengan menggunakan HP ini hasilnya sangat jernih, sangat bersih, tetapi teman-teman tidak boleh menggunakan charger ketika merekam. Jadi ada kelebihan tapi ada kekurangan. Makanya beberapa orang lebih menghendaki menggunakan audio interface walaupun harganya 3 jutaan tetapi bisa non-stop. Tapi untuk budget yang minim, kita masih bisa menggunakan HP dengan syarat kita tidak mengecas HP-nya saat live streaming. Itu poin utama yang perlu teman-teman catat ya. Nah, sekarang kita akan coba merekam dari mini mixer ke HP ini. Suara saya terdengar jelas, bagus atau enggak? Kita sambungin. Kemudian kebetulan di mini mixer ini enggak ada jack RCA, jadi saya gunakan converter seperti ini. Kita sambung ke monitor outnya. Salah satu aja, dia ada 2 LR. Saya pilih salah satu. Kemudian kita rekam. Noise-nya minim banget ya. Nah, ketika saya ngomong, levelnya cukup tinggi. Antara 15 sampai dengan 7 dB. Ini kenceng banget nih teman-teman. Jadi rekaman saya kok pelan. Nah, berarti teman-teman settingannya belum pas. Teman-teman bisa gunakan control room out, phones out, ataupun FX. Kalau teman-teman mixernya itu lemah gitu ya, output di track out atau recording outnya. Teman-teman mainkan aja di mixernya. Kemudian kalau dicolokin, di sini udah gede noise-nya, berarti itu dari mixer teman-teman, bukan dari kabelnya ya. Jadi kabelnya tadi ketika belum dicolok itu nggak ada noise sama sekali. Nah, ini kebetulan mini mixer saya bagus ya, jadi nggak ada noise. Sekarang kita dengerin hasil rekamannya. Noise-nya minim banget ya. Nah, ketika saya ngomong, levelnya cukup tinggi. Antara 15 sampai dengan 7 dB. Ini kenceng banget nih teman-teman. Jadi rekaman saya kok pelan. Nah, berarti teman-teman settingannya belum pas. Teman-teman bisa gunakan control room out, phones out, ataupun FX. Kalau teman-teman mixernya itu lemah gitu ya, output di track out atau recording outnya. Teman-teman mainkan aja di mixernya. Kemudian kalau dicolokin, di sini udah gede noise-nya, berarti itu dari mixer teman-teman, bukan dari kabelnya ya. Jadi kabelnya tadi ketika belum dicolok itu nggak ada noise sama sekali. Nah, ini kebetulan mini mixer saya bagus ya, jadi nggak ada noise. Sekarang kita dengerin hasil rekamannya. Jernih banget kan teman-teman. Jernih banget. Ini kelebihan kalau teman-teman merekam atau recording mixer ke HP. Dengan syarat jangan pakai charger. HP-nya jangan di-charge, jangan sambil nge-charge ketika merekam. Tapi baterainya udah jelek Mas, ganti baterainya. Beli baterai yang baru. Baterai yang ori agar teman-teman bisa live streaming dengan jangka waktu yang panjang. Atau solusi berikutnya adalah teman-teman menggunakan power bank ya. Power bank itu kan
baterai tidak terhubung listrik ya. Pakai power bank boleh, itu masih bersih. Jangan pakai charger. Dan untuk kabel yang pertama ini sudah lulus pengujian, hasilnya bagus. Kemudian ada perbedaan jack antara yang versi sekarang dengan versi yang sebelumnya. Yang sekarang ini menggunakan jack dengan bodi dicat seperti ini. Harapan saya ketika disentuh tidak terlalu noise ya, walaupun tadi masih tembus sedikit ya. Ketimbang kalau ini menggunakan chrome gitu ya. Model-model seperti ini. Jadi yang noise itu cuma body jack ke HP-nya doang kalau disentuh. Makanya teman-teman wajib menggunakan tripod ya. Jadi ini nggak kesentuh. Nah, untuk kabel yang pertama sudah oke. Jadi poin yang perlu teman-teman catat adalah jangan merekam menggunakan charger atau live streaming pakai charger. Kemudian mixernya usahakan jernih ya suaranya. Jadi nanti hasilnya juga jernih. Jadi kabel ini tidak menambahkan noise tapi juga tidak menghilangkan internal noise mixer ya. Kalau mixernya udah noise ya apa boleh buat gitu ya. Makanya pemilihan mixer itu penting banget. Kemudian ini jack berikutnya. Kita coba jacknya warna merah menyala. Cocok dengan ujung satunya sama-sama merah. Kita colokin. Terus kita rekam. Bersih ya. Tidak ada noise. Senyap sekali ya. Senyap sekali kabel ini. Kita sentuh ujungnya. Oke. Aktif, kabelnya aktif dan noise profile-nya sangat minim. Kita lanjut kabel berikutnya. Untuk aplikasi merekamnya namanya apa Mas? Aplikasinya namanya Field Recorder. Teman-teman bisa cari di Play Store ya. Namanya Field Recorder. Nah, ini dia Field Recorder. Teman-teman install. Beberapa orang bilang ini berbayar, tapi saya nggak bayar sama sekali sih. Pakai ini selalu gratis di HP ini ataupun HP yang lain. Tapi kalau teman-teman, Mas ini saya nggak bisa. Teman-teman bisa download yang lain, aplikasi recorder, recording audio, banyak sekali. Teman-teman juga bisa gunakan perekam bawaan dari HP Android-nya juga bisa. Sama aja kok. Perbedaannya kalau field recorder ini saya bisa memantau level suaranya aja. Saya butuh ininya. Kalau fitur-fitur yang lain seperti boosting, equalizer, limiter ini nggak saya pakai. Karena saya cuma membuktikan ke teman-teman bahwa kabelnya tidak noise. Sekarang kita lanjutkan ke kabel berikutnya. Ini yang 5 meter, tadi 10 meter. Kita colokin. Kemudian kita rekam. Oke, tidak ada noise. Jadi di awal itu ada seperti nyala-nyala itu dari internal di HP-nya ya. Karena dia mengaktifkan input mikrofon. Kemudian kita sentuh ujungnya. Oke, aktif ya. Oke, kabel ini aman. Dan kita coba. Oke, bagus. Tidak ada noise yang berarti. Jadi rata-rata noise itu mulai terdengar ke kita ketika menyentuh level 40 ke atas. Itu mulai ke notice. Kita bisa mendengarkan noise-nya kedengeran gitu ya. Tapi kalau masih di level di bawah 60 itu sebetulnya nggak kedengeran. Sangat tipis ya. Jadi ini termasuk yang ultra low noise. Sekarang kita lanjut ke kabel berikutnya. Kita start recording.
Oke, bersih, tidak ada noise. Kita sentuh ujungnya, aktif ya. Oke, bagus. Kita lanjut. Kabel berikutnya 10 meter ini. Ini ujungnya, kita start. Tidak ada noise ya. Dan kalau jacknya disentuh, aktif ya. Oke, aktif dan tidak ada noise. Teman-teman bisa perhatiin. Lanjut. Jadi semua kabel ini sudah saya uji dengan menggunakan multimeter. Ketika selesai penyolderan, kemudian digulung dengan rapi, baru diuji audio visualnya. Jadi audionya didengerin, kemudian visualnya kita lihat bar indikator yang ada di sini. Kita rekam. Oke, tidak ada noise. Ini kalau disentuh aktif, kabelnya berfungsi dan siap untuk digunakan. Ini tinggal saya packing dengan bubble wrap, double bubble ya. Kita selalu gunakan double bubble dan kita bungkus plastik seperti ini. Kenapa plastiknya nggak custom yang ada mereknya gitu mas? Nanti takutnya membebani di biaya harganya. Jadi harganya jadi naik teman-teman kalau saya pakai kemasan yang mahal gitu ya. Satu kemasan udah 3.000 sendiri kan. Belum sama bubble-nya jadi 7.000 kan sayang. Jadi lebih baik teman-teman dapatkan kabelnya yang lebih optimal ketimbang gimmick-gimmicknya ya. Oke, kita lanjut kabel berikutnya 10 meter juga. Kita rekam. Oke, tidak ada noise. Bersih. Ujungnya kita sentuh. Aktif. Siap untuk digunakan. Siap dibungkus. Tinggal 2 lagi. Ini saya bikin lumayan banyak hari ini untuk memenuhi kebutuhan teman-teman semua agar semuanya kebagian ya. Karena ini cepat banget habisnya teman-teman. Baru ditaruh di etalase langsung habis di serbu. Jadi teman-teman buruan kalau mau mencoba kabel ini. Oke, tidak ada noise. Kalau disentuh aktif. Aktif. Kalau nggak dipegang jernih, tidak ada noise. Siap untuk digunakan. Dan kalau teman-teman misalkan mas ternyata HP saya itu colokannya bukan CTIA atau bukan AHJ, ternyata HP saya OMTP, maka teman-teman retur aja kabelnya, nanti uangnya akan balik lagi ke teman-teman gitu ya, bisa diretur. Ini kenapa saya menyarankan teman-teman transaksinya tetap menggunakan Tokopedia ataupun Shopee. Jadi teman-teman uangnya itu masih di teman-teman sebetulnya. Kalau misalkan ada kendala tidak berfungsi karena HP-nya nggak kompatibel, teman-teman retur aja. Jadi bisa kabelnya bisa saya gunakan untuk yang lain gitu ya. Oke, sekarang kabel yang terakhir bersih ya. Jadi semua kabel yang saya jual ini sudah dites seperti ini. Ujungnya aktif. Dan siap untuk digunakan. Terus taunya AHJ atau CTIA OMTP itu gimana mas? Jadi untuk yang OMTP ketika dicolokin kemudian teman-teman start recording, kalau ini kan ujung yang keluar
audio ya. Teman-teman bisa perhatiin bar yang ada di sini. Ketika ujungnya saya sentuh, keluar audio, tet gitu ya. Gambarnya ada di sini layar. Tapi kalau dia tipenya OMTP, bodinya disentuh, dia yang keluar sinyal audio, tet gitu. Kebalikannya, maka itu OMTP. Teman-teman bisa retur untuk dirubah jacknya, penyolderannya, penyambungannya, atau teman-teman retur untuk kembalikan uangnya gitu ya. Jadi enaknya zaman sekarang tuh kalau nggak cocok teman-teman bisa retur dan uangnya bisa kembali. Jadi seperti itu. Semua kabel sudah saya tes dan hasilnya semuanya low noise. Dan kalau teman-teman masih mengalami noise, poin utamanya jangan gunakan charger ketika merekam ya. Jangan sambil dicas ketika teman-teman merekam mixer atau live streaming mixernya ke HP. Jadi nanti jangan dicas, teman-teman sambungin kabelnya. Setelah disambung kabelnya, teman-teman gunakan tripod. Start live streaming atau start recording, nanti insya Allah hasilnya bening, jernih seperti live streaming yang saya lakukan beberapa hari yang lalu. Teman-teman bisa tonton itu, kualitasnya seperti itu kalau teman-teman proses live streamingnya benar ya, sesuai dengan instruksi saya tadi. Tidak menggunakan charger ketika digunakan dan sambungnya ke satu output saja. Misalkan L ya di L aja atau di R. Karena input di HP itu mono bukan stereo. Kalau teman-teman masih memiliki kendala atau pertanyaan atau request kabel tipe-tipe yang lain, teman-teman bisa langsung aja chat di tokopedia.com/Mas Ari atau nama tokonya Tutorial Mas Ari ya. Nama tokonya Tutorial Mas Ari ada di Tokopedia dan di Shopee. Dan usahakan teman-teman manfaatkan free ongkir dan COD-nya. Kalau teman-teman repot untuk bayar ke Indomaret atau transfer ke ATM, teman-teman pakai COD aja dan manfaatkan juga fitur free ongkirnya agar teman-teman yang di luar Jawa itu bisa mendapatkan kabel ini dengan ongkir yang murah. Biasanya di luar Jawa itu bisa dapat potongan 40.000, 50.000 nanti tergantung dari akun teman-teman ya. Jadi seperti itu kabelnya, live streaming dan live recording. Ini satu arah ya teman-teman, dari mixer ke HP, bukan dua arah ya untuk kabel tipe ini. Nanti untuk yang tipe dua arah lagi saya develop, nanti akan saya informasikan di video berikutnya. Stay tune dan jangan lupa tonton live streaming saya setiap hari Sabtu malam jam 8 sampai dengan jam 9. Saya akhiri video kali ini sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati dia ternyata.